Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Rahma Alena dengan NIM F1G2250069 dari Prodi Teknik Sipil Fakultas Sains dan Teknologi. Jadi, video ini merupakan tugas proyek UAS mata kuliah agama 1. Dan di video ini Alena akan menjelaskan 4 bab dari materi yang kami pelajari di mata kuliah agama 1. Yang pertama, filantropi Islam 1, yang kedua, filantropi Islam 2, yang ketiga, akhlak mahmudah, dan yang keempat, akhlak masmumah. Nah, kita masuk ke bab yang pertama, yaitu filantropi Islam 1. Di bab ini kita akan mempelajari tentang zakat. Nah, apa sih zakat itu? Seperti yang kita ketahui, zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Jadi hukumnya adalah wajib bagi semua muslim. Nah, zakat ini merupakan harta benda yang kita keluarkan baik untuk menyucikan diri, menyucikan harta, dan pemerataan ekonomi. Penyucian diri ini maksudnya kita dari zakat ini menyucikan diri seorang muzaki dari sifat kikir. Nah, untuk penyucian harta itu, jadi harta yang kita zakatkan itu berarti harta kita sudah dibersihkan dari hak-hak milik orang lain. Nah, untuk pemerataan ekonomi ini karena zakat disebarkan ke 8 golongan dan bertujuan untuk menuntaskan kesenjangan ekonomi dan pemberantas kemiskinan. Kenapa bisa dikatakan zakat ini sebagai salah satu bentuk pemerataan ekonomi? Karena zakat ini diberikan ke 8 golongan. Yang pertama, ada fakir, ada miskin, amil zakat, mu'alaf, fisabilillah, ibnu sabil, warimin, dan hamba sahaya. Zakat ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, ada zakat fitrah atau zakat badan, yang waktu wajibnya itu adalah setelah terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Nah, tujuannya adalah membersihkan diri seorang muzaki dari perbuatan sia-sia selama bulan puasa atau bulan Ramadan, dan juga untuk memberi makan orang-orang miskin di hari raya. Nah, zakat mal ini merupakan harta benda yang kita keluarkan saat harta ini sudah mencapai nisab dan haul. Nisab merupakan batas minimum dari harta ketika harta tersebut itu wajib dizakatkan. Dan haul merupakan batas waktu 1 tahun kepemilikan harta tersebut, kecuali untuk hasil pertanian. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab kedua, yaitu filantropi Islam 2, yang mana membahas tentang infak, sodakoh, wakaf, serta hibah dan hadiah. Infak merupakan kita memberikan, menafkahkan harta kita kepada orang lain. Nah, jadi kita mendermakan sesuatu atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sodakoh. Sodakoh ini berasal dari kata sidik yang berarti kebenaran. Jadi, sodakoh ini merupakan bukti kebenaran bahwa kita tuh mendermakan sesuatu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sodakoh ini ada 2. Yang pertama harta dan yang kedua non harta. Jadi, yang mungkin seperti yang sering kita dengar, sama-sama sering kita dengar bahwa senyum adalah ibadah. Nah, karena senyum itu termasuk sodakoh yang non harta. Jadi, kalau kita banyak-banyak bersenyum, pasti insya Allah pahala kita akan lebih banyak. Nah, jadi senyum ini merupakan salah satu contoh dari sodakoh juga.
Selanjutnya ada wakaf. Dalam bahasa, wakaf ini artinya berhenti. Nah, kalau kita artikan lagi, wakaf ini merupakan kita memberikan sesuatu dalam jangka waktu tertentu ataupun untuk selamanya, itu untuk dipergunakan secara baik di jalan Allah. Mungkin yang sering kita dengar adalah tanah wakaf, terus masjid wakaf. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari wakaf. Kita mewakafkan tanah kita untuk dijadikan masjid, dijadikan sekolah, dijadikan bangunan lain yang akan bermanfaat selanjutnya. Baik itu untuk dalam jangka waktu tertentu yang sudah kita tetapkan maupun untuk selamanya. Nah, selanjutnya ada hibah dan hadiah. Sebenarnya hibah dan hadiah ini artinya mirip-mirip, yaitu kita memberikan sesuatu secara sukarela kepada orang lain. Bedanya mungkin di hadiah ini kita itu memberikan dengan kita menunjukkan rasa menghormati, menghargai, atau kita ingin mempererat hubungan dengan orang lain. Nah, hibah dan hadiah ini hukumnya sunnah muakkadah, yang mana sangat dianjurkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah ini merupakan akhlak yang terpuji, yang mana ini merupakan akhlak-akhlak yang diturunkan dari Rasulullah SAW. Karakteristiknya itu bersifat dia turun dari ilahi, yang kedua praktis, serta dia bisa diterapkan di mana saja. Nah, akhlak mahmudah ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama, akhlak mahmudah kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak mahmudah kepada sesama, dan akhlak mahmudah kepada lingkungan. Akhlak mahmudah kepada Allah Subhanahu wa taala itu artinya kita bertawakal, kita beribadah itu memang karena Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada niatan riya atau sombong kepada orang lain. Nah, selanjutnya akhlak mahmudah kepada sesama itu bagaimana kita menghormati orang lain, menghargai orang lain. Dan akhlak mahmudah terhadap lingkungan yaitu ketika kita menjaga lingkungan dan menjauhkan sifat kita dari perusakan lingkungan. Nah, akhlak mahmudah ini mempunyai keutamaan kita akan hati kita lebih bersih. Kita juga dengan orang lain itu punya hubungan baik, karena orang lain juga pasti senang kalau kita memiliki akhlak yang baik. Nah, selanjutnya ada akhlak masmumah. Akhlak masmumah ini adalah kebalikan dari akhlak mahmudah. Nah, berarti akhlak masmumah ini merupakan perilaku tercela dari diri manusia. Nah, dalam Al-Quran ini mengutuk 3 perbuatan akhlak masmumah. Yang pertama itu ada riya, ada dengki, dan ada sombong. Nah, akhlak masmumah ini terbagi menjadi 3, yaitu akhlak masmumah kepada diri sendiri, akhlak masmumah kepada sesama, dan akhlak masmumah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada dampak-dampak buruk dari akhlak masmumah ini. Kalau dari spiritual itu menjauhkan pelakunya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, juga ada dampak di bidang sosial, itu seperti merusak keharmonisan dengan sesama, dengan masyarakat. Dan selanjutnya adalah dampak psikologis, di mana pelakunya itu bisa merasa stres bahkan sampai depresi. Nah, akhlak masmumah ini ada 3 larangan.
Yang pertama, larangan minum khamr dan narkoba, larangan untuk korupsi, serta larangan untuk melakukan pergaulan bebas. Jadi ada baiknya, sangat-sangat dianjurkan kita itu menjauhkan diri dari perilaku akhlak masmumah, dan kita membiasakan diri dengan perilaku-perilaku akhlak mahmudah. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Alena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.